Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan UPI 2021 bangkit bersinergi. Kembali lagi bersama Bisa Berkawan edisi kali ini atau Bincang Santai bersama Pustakawan. Kali ini bersama saya Mia Ruswadwi Aji yang akan menjadi host untuk acara edisi kali ini. Edisi kali ini merupakan edisi spesial di bulan Syawal karena ini edisi perdana bulan Syawal kalau tidak salah ya. Nah, jadi mewakili daripada kru yang bertugas, kami dari Bincang Santai Bersama Pustakawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa kita selalu senantiasa mengingatkan mengenai 5M, eh, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Oke, tema kita kali ini mengenai tetap bugar dan fit dengan berolahraga di masa pandemi. Tetapi sebelum dimulai, kami mewakili dari kru yang bertugas ikut mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Profesor Dr. Ishak Abdul Haq. Beliau merupakan salah satu guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, Alpirida semua, seperti kita ketahui bahwa kita sudah menginjak di tahun kedua masa pandemi ini, dan salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini adalah berolahraga. Kita tidak membicarakan mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan karena itu sudah terbukti secara saintifik. Namun kita membicarakan olahraga terkait dengan masa pandemi ini. Apakah protokol kesehatan yang harus dilakukan? Apakah olahraga tersebut hanya bisa dilakukan secara perorangan atau bisa dapat juga berkelompok? Apakah harus dilakukan secara indoor ataupun dapat juga dilakukan pada arena terbuka seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi apa ya, hal yang menarik untuk dibahas pada kali ini. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu kita tersambung dengan Bapak Dr. Sandi Tantra Paramita SSI MPD. Assalamualaikum, Pak Sandi. Apakah bisa mendengar suara saya? Sebentar, saya belum mendapatkan suaranya. Apakah tim teknis bisa membantu untuk memperbesar suara dari Pak Sandinya? Halo? Saya coba besarkan volumenya. Apakah tim teknis bisa membantu untuk memperbesar suara dari Pak Sandinya? Oke, Oke Readers, kita sedang mengusahakan ada kendala teknis mengenai sound. Oke Readers, kita sedang mengusahakan ada kendala teknis mengenai sound. Pak Sandi dapat kecil mendengar suara saya? Alhamdulillah. Oke, karena terkait tema kali ini mengenai olahraga dan narasumber kita ternyata memang masih sangat muda, saya minta izin untuk memanggil dengan Bung Sandi ya. Jadi mirip seperti acara-acara olahraga di TV, Bung Sandi. Oke, sedikit saya bacakan mengenai kurikulum kita daripada narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Sandi Tantra Paramita SSI MPD. Beliau menamatkan pendidikannya S1 S2 di Universitas Negeri Semarang. Saya pakai kacamata biar gaya. Universitas Negeri Semarang pada tahun 2005 dan juga
magisternya di tahun 2008, kemudian meneruskan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil spesialis pendidikan olahraga tahun 2017. Kemudian sekarang mendalami juga ilmu hukum yang ditempuh di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Wah, ini ternyata selain ilmu olahraga juga sedang mendalami ilmu hukum juga nih. Oh ya, Bung Sandi, kita langsung saja masuk ke tema kali ini mengenai bugar dan fit dengan olahraga di masa pandemi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekarang saya sudah sering melihat bahwa orang-orang melakukan kegiatan olahraga di di luar, di outdoor, dan bermacam-macam dengan standar protokol kesehatan yang digunakannya. Ada yang memakai masker, ada yang berolahraga sendirian, ada juga secara berkelompok. Nah, sebenarnya bagaimana sih olahraga di saat pandemi seperti ini yang baik itu? Silahkan. Benar. Olahraga begitu. Di mana olahraga memiliki manfaat bahwa bisa membersihkan virus dan bakteri yang ada di dalam paru-paru. Ya, itu bisa membersihkan dan juga bisa membunuh bakteri dan virus yang merugikan yang ada di dalam paru-paru. Yang kedua adalah bisa meningkatkan ya sel darah putih, di mana sel darah putih ini fungsinya adalah sebagai daya tahan. Ya, yang ketiga adalah meningkatkan suhu tubuh, ya, suhu tubuh. Dengan berolahraga, suhu tubuh alami kita itu akan meningkat. Kalau suhu tubuh kita itu meningkat, maka kita dapat mencegah berkembangnya bakteri di dalam tubuh, begitu. Dan yang keempat adalah menurunkan tingkat stres seseorang. Jadi dengan
berolahraga itu ternyata bisa meningkatkan stres. Dan stres itu bisa dikelola dengan baik ya melalui olahraga begitu. Dan satu hal yang saya kutip dari salah satu guru besar di Unpad bahwa olahraga dapat meningkatkan kecerdasan ya. Olahraga dapat meningkatkan kecerdasan ya. Jika tidak dilakukan dengan overtraining ya. Kalau sudah masuk ke overtraining itu merugikan, tapi kalau masih di dalam batas atau zona latihan itu dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Begitu, Mas Aji. Tidak terdengar. Belum terdengar. Nah, itu udah. paparan yang luar biasa sekali, termasuk saya juga baru menyadari ternyata banyak sekali manfaat olahraga itu ya. Termasuk Ya. menambah kecerdasan, selain meningkatkan imunitas tubuh juga bisa menurunkan kadar stres kita. Nah, ini sudah terbukti secara saintifik manfaat olahraga. Nah, jika dikaitkan dengan masa pandemi ini, kira-kira olahraga seperti apa yang bisa kita lakukan, Bung Sandi? Baik, terima kasih Mas Aji. Olahraga yang tepat untuk masa pandemi itu adalah olahraga yang disukai oleh masyarakat atau yang disukai oleh diri sendiri. Oh, Ya, oke. artinya apa? Kunci dari olahraga itu adalah kontinuitas atau keberlangsungan. Jadi bisa dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi kalau olahraga itu dilakukan, itu kita melihatnya ada fit ya, fit formulation. Fit itu kita melihat frekuensinya ya. Frekuensinya itu dilakukan 3 sampai 5 kali dalam waktu 1 minggu ya. Terus I-nya itu intensity. Intensity itu bagaimana intensitas latihannya gitu. Lah, intensitas latihan yang baik untuk menemukan denyut nadi maksimal dulu. Di mana denyut nadi maksimal itu caranya 220 dikurangi usia ya. Itu adalah 100%-nya. Nah, kita hanya membutuhkan 60 sampai 80%-nya saja. Ya. Jadi 220 dikurangi usia ya dikali 60 sampai 80%-nya. Nah, itu dilakukan dengan repetisinya itu 4 sampai 12 kali di mana satu set di mana bisa dilakukan 3 sampai 7 set. Itu untuk intensitasnya. Yang ketiga adalah time atau waktu. Waktunya ya. Waktu yang dilakukan. Jadi untuk bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada olahraga, maka yang kami sarankan adalah olahraga aerobik begitu ya. Di mana olahraga aerobik ini cirinya olahraga atau aktivitas yang dilakukan di atas 30 menit. Ya, di atas 30 menit. Di mana 30 menit ini sudah dapat untuk membakar lemak yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, itu mungkin. Dan yang terakhir adalah tipe. Tipenya, Nah, oke. yang terakhir adalah tipe, ya, tipe latihan. Nah, tipe latihan, ya, tipe latihan itu intinya adalah menyenangkan, menyenangkan, ya. Tipe latihan itu adalah menyenangkan. Bagaimana kita bisa meng-create atau mengkombinasikan latihan-latihan yang menarik untuk dilakukan. Jadi ada 4 itu, ada fit, ya. Fit. Fit. Luar biasa sekali. Frekuensi, intensity, time, and type. Time and time. Nah, ini yang pertama mungkin bagi UPI Readers yang ingin memulai olahraga, jadi bisa dipilih yang kira-kira menyenangkan dulu saja gitu ya, Bung Sandi. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke. Nah, beberapa bulan setelah masa pembatasan berskala besar pertama, ada fenomena menarik
ketika bersepeda menjadi booming. Orang-orang mungkin sudah merasa jenuh di dalam rumah, kemudian mereka melihat bahwa olahraga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesehatan, tetapi pada prakteknya saya lihat itu dilakukan secara masif sekali. Eh, di jalan saya lihat terutama anak-anak muda yang bersepeda secara bergerombol, ya dengan standar protokol kesehatannya sendiri-sendiri, ada yang memakai masker, ada yang tidak, ada yang secara perorangan, ada yang berkelompok. Nah itu sendiri sebaiknya apa yang harus kita lakukan ketika berolahraga di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, Bung Sandi? Ya, baik. Mas Haji, terkait dengan olahraga yang menjadi tren gitu ya, seperti Ah, sepeda atau yang lainnya gitu. Perlu kita garis bawahi bahwa olahraga itu pada prinsipnya menjaga jarak gitu ya. oke. Menjaga jarak. Olahraga itu secara otomatis akan terbentuk jarak yang memang bisa tidak terlalu dekat gitu ya, tidak terlalu dekat dengan olahragawan yang lainnya. Karena itu akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika olahraga itu dilakukan secara Pendekatan. berdempetan begitu ya. Nah, yang kedua adalah fenomena sepeda gitu. Kita banyak menjumpai juga yang meninggal gara-gara dia naik sepeda begitu ya. Betul. Nah, itu terjadi karena ketika kita sudah lama tidak melakukan olahraga, ya, tidak melakukan conditioning, badan kita itu tidak panas begitu ya. Mhm. Kalau badan kita tidak panas, maka mudah dihinggapi oleh virus dan bakteri begitu. Oh, malah Jadi sebaliknya ya? ya, kalau badan kita tidak panas, itu akan mudah Oh, mudah. dihinggapi oleh virus dan bakteri. Nah, itu Oke. fenomena yang terjadi saat ini seperti itu, gitu. Mhm. Nah, ketika sudah lama tidak berolahraga, langsung naik sepeda yang memang tanpa disadari itu terlalu berat. Olahraga sepeda itu. Ya, Oke. sebenarnya bagus, ya bagus, tapi harus dilakukan dengan benar begitu. Terus yang Mhm. ketiga adalah fenomena menggunakan masker. Mhm. Ya, masker di sini kalau dilakukan tanpa berolahraga itu bagus. Ya, menggunakan masker tidak untuk berolahraga itu bagus. Karena untuk meningkatkan suhu tubuh kita pada saat tidak berolahraga. Nah, pada saat kita bersepeda menggunakan masker, maka temperatur suhu tubuh kita itu meningkat bisa 2 sampai 3 kali lipat. Oh. Ya, sehingga yang kita hirup itu bukan oksigen, tapi monoksida. Ya, itu bisa dikatakan karbon monoksida atau CO-nya yang CO kita ya? hirup. CO itu lebih cenderung mengandung racunnya, Iya, mengandung iya. racun. Ya, lah itu yang berbahaya. Jadi Hmm. justru yang disarankan adalah pada saat berolahraga tidak menggunakan masker. Oh, oke, oke. Nah, ini yang terus terang ini informasi Ya, yang baru saya dapat juga nih. Terus terang saya juga pesepeda. Saya menggunakan sepeda setiap ke kantor, setiap ke kampus. Eh, ketika berangkat saya menggunakan masker. Tetapi karena rutenya saya dari bawah daerah Sriwijaya ke atas itu kan menanjak, itu tidak pakai masker aja cukup bikin ngos-ngosan. Akhirnya maskernya saya buka tutup. Dan ternyata ketika berolahraga sih sebaiknya tidak menggunakan masker ya. Nah, betul itu sekali. Baik, informasi tidak. yang sangat penting karena saya lihat ketika saya sedang goes di jalan, itu cukup beragam. Jadi ada yang berlari, bersepeda, ataupun melakukan olahraga kardio lainnya yang ada yang menggunakan masker atau tidak. Nah, ini sebaiknya sih ketika olahraga dengan intensitas yang tinggi itu tidak menggunakan masker. Betul Bagaimana sekali. ketika misalnya kalau kita melewati kerumunan beberapa kerumunan orang di jalan, apakah harus menggunakan masker atau kita berusaha secepat mungkin melewati kerumunan tersebut? Yang disarankan adalah olahraga di tempat olahraga begitu ya. Oke, jadi Mas. yang tidak Ya, berkerumun banyak gitu ya? ya, jadi memang
Justru ketika pemerintah melakukan eh, penutupan berbagai sarana prasarana olahraga, itu Mhm. sungguh disayangkan. Sebenarnya dengan tidak berolahraga itu tubuh kita mudah dihinggapi bakteri begitu. Tapi kalau olahraga, sarana olahraga dibuka, insya Allah itu akan meningkatkan daya imun, menurunkan stres, dan masker itu digunakan ketika kita tidak berolahraga begitu. Oh, oke, oke, oke. Kalaupun misalkan lari atau sepeda ya, kita melewati kerumunan, saya pikir itu masalah begitu. Oh, Karena oke. suhu tubuh kita itu sudah mampu untuk membunuh dan membersihkan bakteri begitu yang ada Oke. dalam tubuh. Oke, kalau ini ada yang bertanya ketika kerumunannya ada di tempat olahraga misalnya apakah di stadion atau gimnasium ada kerumunan seperti itu, apakah lebih baik kita mencari tempat yang lebih sepi atau sebaiknya bagaimana ya, Bung Sandi? Ya, seandainya terjadi kerumunan di tempat olahraga ya, Mhm, kan ketika kita berolahraga itu membutuhkan recovery ya, mhm. recovery. Akselerasi recovery. Jadi bagaimana kita dapat mengembalikan kalori yang sudah kita bakar, dan saya yakin tidak mau berkerumun gitu ya. Pasti dia akan mencari tempat yang tidak berebut untuk mengambil oksigen Oh, di oke. sarana olahraga tersebut. Itu Ya. secara natural mereka akan mencari apa tempat yang Natural. ya bisa lebih luang ya seperti itu ya. Oke. Nah, menarik Ya, tadi betul sekali, betul sekali. dibahas mengenai fenomena karena kita mengalami masa pembatasan berskala besar yang cukup lama, kemudian ada euforia berolahraga secara masif, sehingga mereka lupa mempersiapkan bahwa ternyata olahraga itu ada namanya tadi yang disebutkan oleh Bung Sandi adalah conditioning. Kita harus mempersiapkan kondisi fisik kita dulu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya tadi overtraining ya, heart rate-nya naik, bikin kolaps ataupun hal-hal bersifat apa kendala fisik lainnya. Nah, ada tips tidak kalau misalnya kebetulan kalau saya menggunakan smartwatch yang ada heart rate-nya. Nah, ini buat yang kalau misalnya kita berolahraga, misalnya readers yang berolahraga ketika baru mulai olahraga, untuk mengetahui bahwa, oh ini sudah melewati batas kemampuan fisik saya, itu ada tips tidak, Bung Sandi? Ada itu. Jadi kalau Ah, di kami itu, kalau misalkan kita berolahraga lari gitu ya, mhm. lari atau bersepeda atau olahraga apapun, kalau dia bisa menjawab pertanyaan dengan lancar, ya, itu berarti kemampuannya masih bagus begitu. Oke. Misalkan kita lari lari 5 keliling stadion begitu ya. Ketika kita ajak ngobrol atau kita tanya, dia masih menjawab dengan benar dan tidak kelelahan, itu berarti dia masih mampu. Tapi kalau dia sudah angkat tangan dan tidak bisa menjawab, itu sudah maksimal berarti. Oh, wah, ya tips Ya. menarik itu Jadi kayaknya. ada itunya, ada frekuensi suara yang berbeda begitu ketika Oh, menjawab oke, oke, oke. pertanyaan begitu. Ya, saya pernah mengalami. Jadi, eh, ketika olahraga, terutama ketika saya mengikuti maraton misalnya, ketika Ya. dimulai kan itu ada euforia, ada semacam tenaga lebih. Wah, kita akan menyelesaikan maraton ini melebihi dari personal base kita misalnya. Dan itu kadang memaksakan diri gitu kan ya, melebihi daripada batas kemampuan fisik itu kan ada semacam energi lebih, wah kita harus lari sampai melebihi batas personal base kita. Kita usahakan lari secepat mungkin dan ketika mendekati finish kita langsung drop, mata kunang-kunang, nafasnya udah nggak bisa diatur, udah hampir Betul gelap. Nah sekali, itu yang betul harus sekali. dihindari berarti ya. Ya. Dan biasanya tidak bisa menjawab pertanyaan Oh, biasanya. Apakah ya itu. capek? Pasti diam biasanya begitu. Oke, jadi itu tipsnya buat hobi readers. Jika ingin memulai olahraga, jangan sampai overtrain dan jangan sampai melampaui batas kemampuan fisik kalian seperti itu. Ini juga ada beberapa Dengar pertanyaan.
Bagi Upirides yang ingin menanyakan terkait tema hari ini, silakan untuk menyampaikannya melalui kolom komentar di Instagram ataupun di YouTube. Ada yang disampaikan lagi, Bung Sandi? Ya, ada. Jadi untuk membuat pola olahraga agar rutin dan teratur, harapannya dicatat begitu ya. Oh, Ada catatan harian atau catatan olahraga ya. Jadi ketika dia mau berolahraga, denyut nadinya berapa, itu harus dicatat dulu. hmm, Nah, nanti pada saat selesai berolahraga dicatat lagi denyut nadinya ya, sehingga nanti tahu dia masih masuk zona latihan atau tidak gitu ya. oke. Gitu. Jadi Jadi harus betul-betul latihan olahraga atau olahraga itu masih masuk dalam kategori zona latihan. oke. Nah, ini juga berlaku untuk semua usia, tidak hanya misalnya untuk yang 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, tapi semua usia juga memiliki pola yang sama ya, Bung Sandi ya? Semuanya ada normanya, Mas Oke. Aji. Jadi norma berdasarkan usia itu ada, ya. Mhm. Ada zona latihan, ya. Zona aman latihan berdasarkan kriteria usia itu ada. Ya. Oke. Nah, kalau informasi-informasi seperti itu apakah kita atau masyarakat umum bisa memperoleh di mana itu ya? Untuk di sarana olahraga itu pasti ada tabel informatif Mhm. tentang zona aman latihan. Di setiap pojok stadion itu biasanya Oke. ada zona-zona latihan yang memang menjadi zona aman untuk berlatih atau berolahraga begitu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Bung Sandi. Bagi penyintas COVID, ketika dia ingin melakukan olahraga lagi, apakah itu ada semacam apa ya, pola yang harus dilakukan? Apakah karena kalau saya baca ketika penyintas COVID tersebut itu paru-parunya mungkin belum bisa kembali normal seperti biasa. Apakah ada perubahan pola olahraga yang harus dilakukan bagi penyintas COVID ini? Ya, betul sekali Mas Haji. Jadi kalau sudah terlanjur terbawa itu COVID itu harus menggunakan intensitas yang ringan, Mhm. waktunya agak lama. Ya, intensitas ringan, waktunya agak lama. Oh, durasinya yang Sehingga lama ya? nanti durasinya yang lama, tapi Oke, tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu berat. oke. Ya. Ada, Sehingga oke, suhu tubuhnya itu bisa meningkat begitu. oke. Jadi meningkatnya secara bertahap gitu ya? Betul sekali, betul sekali, betul Mungkin sekali. ada jenis olahraga tertentu yang bisa disarankan untuk penyintas COVID ini ketika ingin memulai olahraga kembali. Yang paling disarankan dan paling mudah dilakukan itu adalah jalan. Itu paling paling efektif itu ya. Jalan Dan kaki gitu ya? syukur-syukur jalan kaki ya. Jalan kaki Oke. biasa saja itu untuk start awal gitu ya. Itu di atas 30 menit sudah sangat bagus begitu ya bagi Eh, penderita dilakukan yang secara rutin gitu ya, 3 sampai 5 kali seminggu gitu. betul sekali, betul sekali. Betul. Nah, oke, itu informasi yang menarik karena saya yakin jumlah penyintas COVID di Indonesia juga cukup banyak dan mereka juga tidak ingin apa ya, terkena kembali. Jadi mereka pastinya akan menjaga kesehatan dengan lebih baik, yaitu salah satunya dengan olahraga. Wah, ini informasi yang penting sekali. Nah, mengenai jenis-jenis olahraga Ada yang tambahan bisa, lagi. kenapa? Gimana, Bung Sandi? Ada tambahan lagi. Oke, silakan. Selain berolahraga, pola hidup sehat juga harus diterapkan begitu. Oh, oke, bisa Jadi dijabarkan itu, Bung Sandi. ya, jangan sampai kita berolahraga, tubuh kita sudah mulai bisa menciptakan imun sendiri, Mhm. tetapi kita berada pada lingkungan yang memang masih rawan gitu ya, atau situasi lingkungan kita kurang bersih begitu, itu juga akan kembali lagi nanti begitu, Oke. Ya, menciptakan betul. varian baru. Gitu. Jadi pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi walaupun sudah divaksin, tetap menjaga kesehatan, pola hidup yang bersih dan sehat itu harus tetap dilakukan ya. Betul sekali. Oke.
Nah, berbicara mengenai tadi ketika ingin memulai olahraga adalah memilih olahraga yang kita sukai dulu. Nah, Hmm. saya yakin ini saat ini selain beberapa tempat olahraga yang masih ditutup, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah dibuka, sepertinya kalau gym sudah dibuka, tetapi kolam renang saya mungkin masih ada ditutup ya. Nah, kalau ingin memilih olahraga berenang, apakah di masa pandemi ini salah satu pilihan yang baik atau tidak ya, Bung Sandi ya? Ya, jadi kalau olahraga renang yang digunakan dengan baik dan benar, itu olahraga yang paling efektif. Oh gitu Ya, sih, Bang. ya. Beda dengan berendam ya, berendam atau melakukan olahraga yang hanya berenang saja begitu ya. Tapi kalau olahraga itu berenang betul itu banyak sekali kalori yang bisa dibakar dan lebih cepat meningkatkan suhu tubuh kita. Ya. Sehingga itu akan menjadi antibodi alami bagi tubuh kita dalam membersihkan atau membunuh bakteri atau virus ini. Oke. Eh, Kalaupun misalnya nanti beberapa kolam renang sudah dibuka mengenai prosedur protokol kesehatan, apakah cukup aman ketika membagi kolam renang digunakan bersama orang lain ataupun tempat kamar mandi yang digunakan sharing bersama orang lain, apakah itu cukup aman ya? Eh, jadi pada prinsipnya adalah tadi 5M yang disampaikan oleh Mas Haji, tetap Mhm. jaga jarak ya. Jaga jarak artinya bahwa kalau tujuannya itu untuk berolahraga renang, saya yakin tidak akan bergerombol begitu. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan hobi kita, kesukaan kita Mhm. dalam berolahraga renang begitu. Jadi agak repot juga kalau renangnya berduaan begitu ya. Tapi biasanya ketika berenang itu biasanya sendirian begitu. Kecuali kalau ngobrol, lah itu beda lagi. Ngobrol di pinggir Ya. kolam, lah itu biasanya bergerombol biasanya. Nah, ini juga tips bagi yang memang hobinya berenang. Boleh dilakukan tetapi mungkin fokus terhadap aktivitas fisik olahraganya saja. Aktivitasnya, betul. Jadi aktivitas tambahan kongkow atau ngobrol-ngobrol di pinggir kolam renang sebaiknya ataupun makan-makan sebaiknya ditunda dulu untuk makan-makan di rumah saja gitu ya. Ya betul. Biasanya bawa bekal sendiri, Mas Haji itu Itu yang lebih aman ya sepertinya. lebih aman. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat ataupun UPI Rides mengenai protokol kesehatan selama berolahraga ini dan mungkin nanti fasilitas olahraga di UPI kembali dibuka ya mudah-mudahan secepatnya. Eh, Insya Amin. Allah akan membentuk imunitas tubuh yang lebih baik sehingga tidak mudah terkena dengan berbagai macam penyakit mudah-mudahan. Dan di sini tadi Pak Sani sudah memberikan beberapa tips mengenai metode-metode olahraga, ada fit, memilih frekuensi, intensitas ataupun waktu dan durasi olahraganya. Jadi minimal 3 kali sampai 5 kali seminggu dengan durasi waktu yang paling tidak 30 menit. Itu udah cukup untuk memenuhi standar olahraga yang baik sebenarnya. Ya betul, betul. Oke. Nah, eh saya coba cek beberapa pertanyaan. Ada di YouTube ada pertanyaan lainnya lagi? Nah, ketika dibarengin dengan tadi pola hidup sehat, bahwa ini salah satu program pemerintah, pola PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Selain olahraga teratur, juga tidak lupa mengkonsumsi makanan yang sehat. Termasuk ketika misalnya jika nutrisi kita tidak bagus ya otomatis juga kondisi kita tidak akan fit. Jadi ini merupakan satu kesatuan antara olahraga dan juga input nutrisi yang bagus juga ya Bung Sandi ya. Betul sekali, Mas Haji. Ya. Jadi kita ada istilah metode metode piring periodisasi gizi. Apa itu? Bisa diulangi? Metode piring Metode periodisasi gizi. periodisasi gizi. Wah, bisa dijelaskan Bung Ya, Sandi itu? oke. Jadi bagaimana kita
mengelola atau mengatur menu makanan seimbang yang ada dalam piring kita gitu. Oke. Ya, dari dalam satu piring itu kita bagi menjadi bisa menjadi 2, bisa menjadi 4, bisa menjadi 3, tergantung menu seimbang yang akan kita konsumsi seperti apa, tujuannya untuk apa begitu. Misalkan dalam satu piring itu kita bagi 4 begitu ya. Paling tidak di situ harus ada protein tanpa lemak, Protein tanpa ya, lemak. atau Oke. lemak sehat, ya, Oke. atau lemak sehat lah gitu. Pasti harus ada dalam satu piring itu. Yang kedua adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, Oh. dalam satu piring itu ada. Nah, terus yang ketiga itu adalah makanan pokok. Ya, makanan pokoknya apa? Misalkan nasi merah atau ubi atau apa gitu yang rendah karbohidratnya begitu. Terus yang keempat adalah produk gizi olahraganya apa begitu. Jadi dalam satu piring itu seperti diagram pie begitu. Dibagi menjadi 4, cuman komposisinya beda, komposisinya beda. Oke, oke. Ya, Nah, ini komposisinya. tips yang penting sekali ya. Misalnya saya setting goal olahraga saya adalah untuk menurunkan berat badan sekian kilogram. Otomatis saya untuk Ya, berhasil itu selain berolahraga juga asupan nutrisinya ini yang harus saya atur gitu ya. betul sekali Mas Haji. Supaya apa ya, Ya, olahraganya jalan, tetapi tidak dibarengi dengan gizi seimbang juga hasilnya tidak maksimal seperti itu. ya. Oh ya. Jadi kalau kita bagi begitu, Mhm. buah-buahan dan sayur-sayuran itu prosentasenya paling besar. Katakanlah Oh, 55% begitu ya. Itu paling besar itu buah-buahan dan oke. sayur-sayuran. Oh, Terus berarti yang saya kedua salah adalah selama ini itu. protein. Kalau untuk makanan pokok itu paling kecil. Ya, tabelnya paling kecil. Mungkin bisa 5%. Oke. Bisa 5%. Dan nanti protein tanpa lemak atau lemak sehat ya, itu agak banyak ya dibandingkan dengan produk gizi olahraga. Oke. Ya. Itu ternyata porsi sayur dan buah itu harus lebih banyak dibanding makanan Paling pokoknya banyak, ya. betul. Berarti saya salah selama Ya, ini. betul. Mungkin kru-kru juga mungkin Makanan ada. pokok paling kecil. Nah, saya kebalikannya berarti itu. Nih, pantesan saya selama ini berolahraga tapi kok nggak langsing-langsing ini ya. Ternyata pola makan saya yang salah ini. Pola dietnya ini. Ya, periodisasi piring. Ya, Oke, produksi piring. piring periodisasi gizi. Eh, tapi ini juga saya yakin jadi pertanyaan banyak orang ketika misalnya saya udah melakukan olahraga rutin 3 kali seminggu, tetapi ternyata berat badannya belum turun juga sesuai yang diharapkan. Berarti harus ditambahkan dengan menu diet tadi ya, piring periodisasi gizi tadi ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke, nah itu yang mungkin eh, beberapa orang miss untuk manage-nya sehingga goal daripada olahraganya belum bisa tercapai. Oke, Bung Sani juga ini saya dapat titipan salam dari Ibu Kepala Ibu Rice Cynthia Johan menyampaikan salam. Terima kasih telah bersedia bergabung bersama kita kali ini. Terima kasih, sama-sama. Salam buat Bu Kepala. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi untuk olahraga terutama bagi usia yang di atas 50 tahun. Kira-kira berapa kali atau berapa lama olahraganya atau waktu yang tepatnya apakah pagi, sore atau malam sebenarnya untuk berolahraga? Ya, baik. Untuk berolahraga yang paling bagus itu adalah pagi dan sore. Oh, pagi Yang dan paling sore. bagus. Pagi dan sore ya. Pagi ketika badan kita masih fresh gitu ya, masih aktivitas sehari-hari baru dimulai, itu sangat bagus sekali untuk berolahraga. Terus yang kedua adalah pada saat mendekati masa-masa untuk beristirahat, masa-masa untuk tidak momen puncak aktivitas, momen puncak aktivitas. Itu di sore hari biasanya. Dan itu sangat cocok untuk berolahraga.
Sedangkan untuk yang usianya di atas 50 tahun itu dilihatnya aktivitas sebelumnya sebelum di usia 50 tahun itu apakah dia terbiasa berolahraga atau tidak begitu. Kalau Oh, dia oke. terbiasa berolahraga itu hanya cukup untuk mempertahankan aktivitas olahraganya saja. Ya. Hmm. Kecuali yang 50 tahun ingin ingin atau baru berolahraga itu disarankan menggunakan low impact activity. Jadi Oh, oke. aktivitas olahraga yang masih yang tidak terlalu berat. Oke, betul-betul. Jadi eh balik lagi ke pengetahuan diri kita sendiri, apakah kita baru memulai olahraga ini ataupun emang sebelumnya setelah apa sudah rutin berolahraga, jadi kita tinggal menyesuaikan saja ininya porsinya ya. Iya, betul sekali, Mas Haji. Makanya perlu dibuatnya logbook atau catatan aktivitas olahraga kita begitu. Nah, untuk ada titipan pertanyaan lagi untuk usia di atas 50 tahun. Apakah perlu memantau tekanan darah dulu sebelum berolahraga? Misalnya ketika darahnya sedang naik, apakah ditunggu normal dulu ataupun tetap diteruskan olahraga saja tapi dengan intensitas yang mungkin tadi Bung Sandi bilang low impact. Ya, terkait dengan olahraga itu dimulai dari kapan, ya, Mhm. itu setiap olahraga, baik itu usianya berapapun, harus mengecek denyut awal nadinya, denyut nadi Oh, awalnya, harus dicek dulu, ya. oke. Tujuannya adalah untuk mengetahui denyut nadi maksimal yang harus digunakan untuk latihan, Mhm. ya. Jadi sebelum Contohnya aktivitas misalkan diukur dulu gitu ya. iya, diukur dulu. Misalkan dia denyut nadinya udah tinggi misalkan. Aha. Denyut nadi awalnya sudah 100 misalkan. Nah, sedangkan dia usianya katakanlah 40 tahun ya, usianya Mhm. 40 tahun misalkan. Berarti rumusnya 220 Dikurangi. dikurangi 40 tahun. Nah, ketemunya 180. Nah, 180 diambil 80%-nya. Oke. Nah, 80%-nya itu sekitar 150-an lah mungkin ya, 150-an. Itu heart rate maksimal yang ketika berolahraga harus di ini ya, Headrate seperti maksimalnya apa? itu, ya Oke. diambil 80%-nya, itu Oke. maksimal. Jadi ada denyut normal nadi pergolongan usia sebenarnya berarti ya. Ada, betul. Nah, itu tabelnya mungkin bisa dilihat. Kalau dulu pernah lihat di ini ya kayak di di track lari di lapangan olimpik kan ada usia denyut nadi maksimal sekian sekian gitu ya. Ah, betul sekali, betul Ah, sekali. Dan itu sangat ya. mudah untuk di-download di Google atau di mana bisa, Oh, banyak itu. denyut nadi ya informasi usia. Termasuk kalau mengukur dengan Iya. tanpa smartwatch ataupun secara manual pun itu ada tips bagaimana cara mengukurnya, Bung Sandi ya? Kalau mengukur ada beberapa teknik ya, Mhm. intinya adalah hitungannya itu kan denyut per menit begitu ya. Denyut per Denyut menit. per menit. Ya, Oke. artinya berarti 60. Itu bisa menggunakan eh, 4 kali 15 ya, atau 6 kali 10 atau 5 kali 12. Jadi tergantung pengalinya mau berapa. Misalkan paling gampang 10 lah gitu ya. Mhm. Saya hitung misalkan denyut terbesar ya, denyutan terbesar. Aha. 10 kali ketemunya kali 6 begitu. Oh, gitu. Oh, di Itu sini ya. denyutan. Ataupun di Ya, pergelangan dihitung. tangan ya. Di sini boleh ya, Oke. yang paling mudah ditemukan gitu. Nah, nih apakah untuk penderita jantung terutama ini ya, apakah standarnya juga tetap sama ya? Sama, semua Oh, sama. sama ya. Yang membedakan itu adalah kemampuan vital parunya atau kemampuan jantungnya juga bisa berpengaruh. Bisa dilihat di situ. Oke. Ya. Ya, mungkin di buat penderita jantung, diabetes, tekanan darah tinggi itu standarnya sama sebenarnya ya polanya.
Harus dicek denyut nadi awalnya itu harus Dari dicek. awal nanti. Oke, siap. Nah, ini Ada kasus menarik, ya. itu adalah kemampuan fisiknya lebih kuat daripada kemampuan jantungnya. Oh, jadi ketika dia tenaganya masih kuat, tapi jantungnya sudah Masih kuat, sudah maksimal gitu ya. ngos-ngosan, Oke. udah maksimal, sudah melebihi zona aman latihan, itu bahaya sekali tuh. Oh, karena dia nggak punya sistem warning yang ini ya, yang real gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, dan itu Eh, diceknya pakai ini saja nggak apa-apa, dicek aja. Kalau udah tinggi, udah berhenti gitu. oh ya, saya juga pernah. Nah, jadi ketika bersepeda, beberapa beberapa eh, pesepeda menggunakan hard strap dan biasanya terhubung Nah, itu sama bagus. mikrokomputer dan saya pernah ada yang sampai bunyi tit 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 tit, tapi dia masih sebenarnya masih terlihat bugar gitu ya, masih gue suruh padahal heart rate-nya itu udah maksimal gitu ya. Nah, itu Sudah sebaiknya maksimal itu. memang harus Harus berhenti dulu walaupun dia masih kuat gitu ya. berhenti. Harus Harus istirahat, berhenti. harus mengembalikan, ya harus menurunkan denyut denyut nadinya, Mhm. harus menurunkan. Nah, ini juga saya pernah alami sendiri. Jadi ketika bersepeda, ketika tanjakan, saya memaksakan diri sampai batas saya mulai kunang-kunang. Apakah itu saya harus berhenti totally ataupun secara bertahap mulai mengurangi cadence-nya seperti itu ya? Yang paling bagus itu adalah mengurangi secara berkala, yang Oh, paling jadi bagus. tidak langsung ujuk-ujuk berhenti gitu ya? Iya, betul sekali. Tapi Mhm. kalau memang sudah betul-betul tidak kuat, langsung berhenti nggak apa-apa. Oke. Jadi Ya. ini juga tips buat bagi para opirides yang berolahraga dan mengalami kondisi seperti yang alami. Jadi sebaiknya mulai menurunkan intensitasnya kalau masih kuat ataupun berhenti secara total jika memang benar-benar sudah tidak kuat lagi seperti itu ya. Betul Nah sekali, ini betul sekali. ya, ini tips yang penting sekali. Jadi berolahraga tidak hanya menyajikan, tetapi juga harus disertai dengan pengetahuan yang mumpuni, pertama nih. Dan saya juga yakin ini mulai saat ini kayaknya uh, Upirides ataupun masyarakat luas yang berolahraga secara rutin mulai 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 banyak nih, terutama karena masa pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, dan sudah sangat bosan mungkin untuk diam diri di rumah, membatasi aktivitas dan mencari semacam apa ya, aktivitas fisik dengan berolahraga di luar ruangan. Nah, ini ada titipan pertanyaan lagi, Bung Sandi. Apakah di EPOK ada menerima konsultasi bagi masyarakat umum terkait dengan masalah olahraga dan kesehatan ini? Kami sangat terbuka begitu ya. Mhm. Kami sangat terbuka untuk memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan untuk konsultan olahraga dan sebagainya. Tinggal nanti bisa menghubungi kenalan atau kolega atau bisa dihubungkan ke kami ya. Mhm. Sehingga nanti kami akan mengarahkan pada tim yang memang siap untuk memberikan konsultasi atau pendampingan begitu. Apakah ada channel khusus atau medsos ataupun nomor kontak yang bisa dihubungi terkait dengan konsultasi seputar olahraga dan kesehatan ini, Bung Sandi? Kalau di kami itu yang pertama itu adalah terkait dengan setiap dosen itu sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk pola latihan gitu ya. Dan memang kita dilatih untuk menjadi personal trainer bagi diri sendiri begitu ya. Oke. Bagaimana kita bisa mengatur pola makan, pola latihan, pola berolahraga begitu. Sehingga nanti ketika masyarakat membutuhkan atau siapapun yang membutuhkan bantuan, insya Allah kami siap begitu. Terus Oke. di sisi lain ketika itu berhubungan dengan kesehatan atau olahraga statis ya untuk kesehatan, kita ada poliklinik ya mungkin dengan Dokter Luki ya itu kebetulan juga dosen EPOK juga. Nah, Ah. itu bisa untuk berkonsultasi juga untuk Oh, kesehatan untuk
Kalau kesehatannya lebih fokus ke dokter gitu ya, yang kebetulan dosen EPOK juga. Kalau untuk olahraganya, insya Allah semua dosen di EPOK mampu untuk melakukan pendampingan atau Oke. konsultasi. Iya, terima kasih Bung Sandi atas segala informasinya yang kita dapat hari ini dan luar biasa begitu banyak yang kita dapat dan banyak sekali hal-hal atau informasi baru yang baru kita dapat dan ternyata memang apa yang kita lakukan selama ini masih belum tepat. Jadi acara kali ini cukup membawa manfaat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih sekali lagi dan ada sedikit bingkisan untuk Bung Sandi yang bisa nanti akan dikirimkan oleh staf perusahaan UPI ke kantor Bung Sandi. Kita ada goodies bag, ada di sebelahnya ada gantungan kunci. Oh ini iPhone? Oh ada kalender. Saya kira iPhone. ada kalender duduk ataupun agenda, ada stiker, ada tumbler, dan juga goodie bag. Nanti kita akan kirim ke kantornya Bung Sandi sebagai ucapan terima kasih kita telah bersedia untuk menjadi narasumber kegiatan Bincang Santai bersama Pustakawan kali ini. Sama-sama, terima Ya. kasih Mas Haji. Iya, kita juga mohon maaf bila ada ataupun kata-kata yang salah atau tampilan ataupun kendala teknis yang berlangsung selama acara ini live. Jadi mudah-mudahan kedepannya kerjasama ini bisa terus berlangsung dan perpustakaan UPI dan juga melalui acara Bincang Santai bersama Pustakawan akan terus berkembang setiap saatnya. Oke, terima kasih UPI Readers atas perhatiannya dan kita akan bertemu kembali minggu depan insya Allah dengan tema yang baru lagi. Bung Sandi, terima kasih. Baik, siap. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Oh ya, silakan. Boleh, ya. Jadi olahraga itu pasti menghasilkan laktasid gitu ya. Pasti menghasilkan lelah ya. Ketika itu dilakukan di bawah 30 menit begitu. Lah, solusinya adalah olahraga dilakukan di atas 30 menit begitu. Oke. Karena di atas 30 menit itu tujuannya adalah untuk mencairkan laktasid yang tertimbun di beberapa titik-titik yang ada di dalam organ tubuh kita begitu. Oke. Jadi memang disarankan olahraga di atas 30 menit. Jadi olahraga itu seperti kebutuhan sehari-hari, olahraga sebagai ketahanan bagi diri kita sendiri dan olahraga sebagai ketahanan nasional. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Haji. Oke, terima kasih banyak Bu Sandi dan UPI Readers. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kegiatan Bisa Berkawan kali ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Perpustakaan UPI 2001 bangkit bersinergi.